Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dengan RHS Renungan Harian Sulung. Tema kita tahun ini adalah Faith at Home. Biarlah iman kita bertumbuh melalui atau di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di hari-hari yang baru, di tahun yang baru ini. Biarlah kami pasrahkan perjalanan tahun 2022 ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan firman Tuhan. Siapkan hari ini untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kembali saya melanjutkan dengan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-15 ya. Demikian dicatat oleh Yohanes bahwa kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah ke aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudara, itulah permohonan perempuan Samaria, "Berikanlah aku air." Saudara, kisah perempuan Samaria sudah kita jalani dari tahun lalu ya. Di mana pendekatan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini luar biasa. Kalau saya boleh katakan betul-betul luar biasa, dan karena memang dia Tuhan yang mendekati sehingga percakapan dengan perempuan Samaria terus berlanjut. Dan akhirnya saudara, pendekatan Tuhan itu sangat menarik sekali bagi perempuan Samaria yang tidak berbicara dengan orang Yahudi. Dan di sanalah memberikan daya tarik yang luar biasa sehingga perempuan itu terus mau melakukan diskusi bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dan menawarkan air yang aku berikan kepadamu nanti, kalau engkau minta, kamu tidak akan haus lagi. Oh saudara, luar biasa. Bahkan statement Tuhan Yesus, kamu tidak perlu menimba lagi air di sumur Yakub ini. Saudara, dasar kita semua masih berdosa. Perempuan Samaria juga masih berdosa, saudara. Maka manusia yang berdosa itu senantiasa apa? Senantiasa haus dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepuasan-kepuasan yang ada di dalam dirinya. Kepuasan dan kemapanan bagi diri sendiri itu yang sangat dominan sekali, luar biasa. Sehingga ketika ada tawaran dari Tuhan Yesus, air yang kuberikan tidak membuat engkau haus dan tidak perlu engkau menimba lagi, siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau, saudara? Itulah yang membuat penasaran luar biasa perempuan Samaria itu. Betapa nikmatnya menjadi orang yang gak pernah haus. Saudara mau? Tidak pernah haus di dalam hidupmu. Bahkan aman, saudara. Tetap di rumah, air itu selalu tersedia, tidak menimba air. Oh, kepuasan dan kemapanan senantiasa, saudara, dirindukan luar biasa. Oleh karena itu perempuan Samaria itu menjadi orang yang masih penuh dengan kehausan dan kepuasan di dalam kedagingannya. Saudara, itulah perempuan Samaria. Di sini kita melihat ternyata bahwa bahasanya belum sama antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Belum sama antara bahasa rohani dan bahasa duniawi yang belum ketemu. Perempuan Samaria itu masih dikuasai
oleh bahasa-bahasa duniawi, oleh bahasa-bahasa yang membuat dirinya menuntut kepuasan dan kemapanan, yang terus dengan bahasa duniawi, yang serakah dengan nafsunya yang luar biasa. Dia ingin jadi orang yang tidak pernah haus dan gak usah perlu menimba air. Semuanya sudah disediakan di rumahnya. Tuhan yang dikenalnya adalah Tuhan yang hanya untuk memenuhi kedagingan saja. Tuhan yang dikenalnya, Tuhan yang memberikan air yang tidak pernah haus dan tidak perlu menimba lagi ke sumur Yakub. Tidak haus. Artinya apa, saudara? Hidup yang terus merasa puas, tidak pernah haus. Kepuasan itu dituntut. Sebisa mungkin saya dalam hidup ini tidak pernah haus. Bukankah untuk mendapatkan hidup yang kekal, tapi supaya tidak menimba air? Perempuan Samaria tidak memikirkan apa itu hidup kekal. Yang dipikirkan tidak haus dan tidak perlu nimba air lagi. Hanya kebutuhan kedagingan yang terus-menerus dibutuhkan, tidak haus. Hidup yang terus merasa puas. Dia tidak pernah memikirkan itu kepuasan sejati atau semu. Kepuasan yang sesungguhnya atau palsu. Kepuasan duniawi yang tidak pernah membuat rasa puas walaupun tidak haus. Tetap manusia itu akan penuh dengan kehausan. Walaupun wanita ini ingin mencari air yang tidak akan haus dan terus menerus supaya tidak haus, dia tetap mengalami kehausan di dalam hidupnya. Oleh karena itu yang menjadi renungan kita hari ini apa, saudara? Apa yang kita harapkan di dalam memasuki tahun 2022 ini? Apa yang akan kau cari? Apa yang kau ingin dapatkan? Aku cari, aku dapatkan. Tidak haus duniawi atau tidak haus untuk aku mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita renungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Air yang kuberikan, ia tidak akan haus selama-lamanya. Saudara menangkap firman Tuhan ini, apa yang kau renungkan? Apa yang kau gumulkan? Apa yang kau mengerti terhadap firman Tuhan, terhadap perkataan Tuhan Yesus ini? Air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Apa yang saudara ngerti di dalam konteks apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia seperti air, saudara, di dalam pujian ini yang akan membawa kita masuk kepada perenungan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Dia seperti air yang mengalir di hatimu dan di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah Hatimu, dia seperti air yang mengalir. Yesus, oh Yesus, ya Yesus, Engkau air hidup yang berkata kepada kita semua,
air yang kuberikan kepadamu. Jika engkau menerimanya, engkau tidak pernah akan haus di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Biarlah air hidup itu mengalir di hatimu. Apa yang engkau hayati, renungkanlah firman Tuhan ini. Air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus. Mari kita minta kepada Tuhan Yesus, berikanlah air hidup itu yang membawa pada hidup yang kekal. Bukan seperti perempuan Samaria yang mengatakan, Tuhan berikan air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak menimba air lagi. Membuang kepuasan-kepuasan yang ada dalam dunia untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Berikan air hidupku hari ini kepadaku. Tuhan, terima kasih ketika Engkau berkata kepada kami, aku akan memberikan air hidup, dan air hidup itu tidak akan haus. Biarlah ya Tuhan kami mengerti dengan baik bahwa air hidup itulah percaya kepadamu dan memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam hidup yang kekal itu kami tidak akan kehausan, karena kami bersama Engkau Allah yang adalah sumber hidup. Kami serahkan perjalanan hari ini, Engkau sertai kami, usaha kami, pekerjaan kami, dimanapun saja kami berada. Atau kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan tolong kami untuk mendapatkan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan cukupkan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Berikanlah dan lindungilah anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang ada di Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan juga ada yang di luar negeri. Lindungi semua Tuhan anak-anak kami semuanya dalam kasih anugerah Tuhan, sehingga tahun ini 2022 ini boleh dijalani betul-betul bersama dengan Engkau. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa renungan harian sulung yang akan datang. Tuhan memberkati.